Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Selvia Dianur Yuliana dari kelas 12 MIPA D, absen 33, SMA Negeri 1 Pamekasan, Jawa Timur. Teman-teman pasti tahu Aki bukan? Apakah teman-teman tahu bagaimana proses pengisian ulang pada Aki? Proses ini menerapkan prinsip sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis inilah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Apa sih itu elektrolisis? Pertama, kita akan bahas pengertian sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan penguraian energi listrik menjadi energi kimia. Setelah kita mengetahui pengertian dari sel elektrolisis, kita juga perlu mengetahui rangkaian sel elektrolisis. Teman-teman, mari kita perhatikan diagram sel elektrolisis berikut. Sel elektrolisis menggunakan elektroda berupa katoda dan anoda serta larutan elektrolit. Katoda sendiri merupakan elektroda bermuatan positif dan berfungsi sebagai tempat terjadinya reduksi, yaitu proses perolehan elektron. Sedangkan anoda kebalikan dari katoda, yakni elektroda bermuatan negatif dan berfungsi sebagai melepas elektron. Larutan elektrolit memiliki beberapa contoh, yakni K2SO4, NaCl, COSO4, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara kerja rangkaian sel elektrolisis? Selanjutnya, kita akan mengetahui cara kerja rangkaian sel elektrolisis. Pertama, katoda dihubungkan dengan kutub negatif dan anoda dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik. Kemudian, sumber arus listrik memompa elektron ke katoda dan ditangkap oleh kation, sehingga pada permukaan katoda terjadi reduksi pada kation. Pada saat yang sama, anion melepaskan elektron, sehingga terjadi reaksi oksidasi di anoda. Elektron yang dilepaskan menuju sumber arus listrik. Berikut uraian dari penjelasan cara kerja sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis berlangsung secara kompleks, bisa terjadi pada anion, kation, air, atau elektrodanya. Katoda bergantung pada jenis kation. Logam aktif golongan 1A kecuali hidrogen, 2A, aluminium 3+, dan mangan 2+, fase larutan, maka air mengalami reduksi. Berikut persamaan kimianya. Sedangkan kation lain dan kation logam aktif fase lelehan atau leburan, maka kation tersebut mengalami reduksi. Sedangkan pada anoda inert, anion, sisa asam oksi, SO4 2-, NO3-, PO4 3-, dan CO3 2-, maka air mengalami oksidasi. Sisa asam lain OH-, O2-, maka anion tersebut mengalami oksidasi. Berikut persamaan kimianya. Sekian pembahasan tentang sel elektrolisis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.